Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nur Amelia, absen nomor 11. Di sini saya mau menjelaskan tentang sisap. Bahasa pemrograman sisap adalah bahasa yang dikembangkan dari bahasa pendahulunya yaitu C dan C++. Sisap banyak terinspirasi dari kedua bahasa tersebut sehingga sintaknya hampir mirip. Saya juga mau menjelaskan tentang struktur dasar pemrograman sisap. Yang paling dasar terdiri dari 3 bagian. Pertama, bagian deklarasi pustaka, bagian kelas, bagian fungsi. Bagian deklarasi pustaka terdapat using system, bagian kelas terdapat kelas program hello, bagian fungsi ada static void main, console read line. Bagian deklarasi pustaka ini adalah bagian paling atas dari program sisap. Pada bagian ini, kita menuliskan pustaka yang dibutuhkan dalam program. Apa itu pustaka? Pustaka berisi sekumpulan fungsi, metode, kelas, objek, konstanta, dan variabel yang bisa kita gunakan ulang di dalam program. Pustaka ini kita butuhkan untuk menggunakan kelas, konsol, dan metode readline. Pada bagian kelas, bahasa pemrograman sisap adalah bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma OOP Object Oriented Programming atau programan berorientasikan objek. Setiap kita membuat program sisap, kita harus membungkus fungsi dan variabel di dalam kelas. Maksud dari kelas adalah sebuah rancangan atau blueprint dari objek. Pada bagian fungsi, pada bagian ini kita bisa menuliskan fungsi-fungsi dari program. Fungsi yang harus ada di dalam setiap program adalah fungsi main. Kalau tidak ada fungsi ini, program tidak akan bisa dijalankan. Karena fungsi main merupakan fungsi utama yang akan dieksekusi pertama kali. Oleh sebab itu, kita biasanya akan banyak menulis kode program di dalam fungsi main. Terima kasih. Saya akhiri penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nur Amelia. Nomor absen saya 11. Di sini saya mau menjelaskan tentang video kedua yaitu variabel. Variabel adalah lokasi penyimpanan abstrak yang dipasangkan dengan nama simbolis yang terkait, yang berisi sejumlah informasi yang diketahui atau tidak diketahui yang disebut sebagai nilai. Atau dalam istilah yang lebih sederhana, variabel adalah wadah bernama untuk kumpulan bit atau tipe data tertentu seperti integer, float, string, dan lain-lain. Variabel adalah nama simbolik. Ini berarti variabel berdiri untuk setiap nilai yang mungkin. Ini mirip dengan matematika, di mana selalu benar bahwa jika diberikan dua bilangan positif, yaitu jika menambahkan dua angka jumlahnya lebih besar dari salah satu angka itu sendiri. Ini disebut ekspresi simbolik. Lagi-lagi artinya ketika nilai apapun yang mungkin valid digunakan sebagai pengganti variabel, ekspresinya tetap benar. Contoh lain, jika kita ingin mencari jumlah dua angka, apapun kita dapat menulis hasil sama dengan A ditambah B juga diakhiri dengan tanda titik dan koma. Demikian
penjelasan saya tentang variabel. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nur Amelia. Saya mau menjelaskan tentang user input. Setelah mempelajari yang console write line digunakan untuk menampilkan atau mencetak nilai, sekarang kita akan menggunakan console write line untuk mendapatkan input pengguna. Dalam contoh berikut, pengguna dapat memasukkan nama pengguna yang disimpan dalam variabel username, kemudian mencetak nilai username. Contohnya seperti ini. Metode console readline mengembalikan a string, oleh karena itu Anda tidak bisa mendapatkan informasi dari tipe data lain seperti int. Program berikut akan menyebabkan kesalahan. Sekian penjelasan saya tentang user input. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nur Amelia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang operator aritmatika. Pertama, pengertian operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator yang biasa kita temukan dalam operasi matematika. Sedangkan aritmatika adalah cabang ilmu matematika yang membahas perhitungan sederhana, mulai dari penambahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Operator aritmatika pun memiliki jenis-jenis. Adapun jenisnya ada 5. Pertama adalah penambahan. Jenis pertama adalah penambahan yang disimbolkan tanda penjumlahan. Dalam bahasa pemrograman, penambahan berfungsi jika ingin menambahkan satu operan dengan operan yang lain. Contohnya seperti ini. Untuk yang kedua adalah pengurangan. Dalam bahasa pemrograman, pengurangan disimbolkan dengan tanda huruf. Pengurangan yang berfungsi untuk mengurangi suatu operan satu dengan yang lain. Contoh, diketahui masing-masing int main void adalah A dan B, sehingga int A adalah 20 dan int B adalah 10. Jika ingin mengurangi jumlah kedua operan, yaitu int A dan int B, maka tinggal menggunakan operator pengurangan di antara keduanya sebagai berikut. C sama dengan int A dikurangi int B, sehingga operasi tersebut menghasilkan int C sama dengan 10. Yang ketiga adalah perkalian. Selanjutnya ada jenis perkalian yang ditulis dengan simbol bintang dalam bahasa pemrograman. Perkalian berfungsi untuk mengalihkan suatu operan dengan operan yang lain sehingga hasilnya lebih banyak. Contoh, diketahui masing-masing int main void adalah A dan B, sehingga int A adalah 2 dan int B adalah 5. Jika ingin mengurangi jumlah kedua operan, yaitu int A dan int B, maka tinggal menggunakan operator bintang di antara keduanya sebagai berikut. C sama dengan int A dikali int B, sehingga operasi tersebut menghasilkan int C sama dengan 10. Berikutnya pembagian. Terakhir ada jenis operator. Yang keempat ada jenis operator aritmatika, yaitu pembagian, yang dalam bahasa pemrograman disimbolkan dengan tanda huruf garis miring. Fungsi pembagian adalah membagi suatu operan dengan operan yang lain. Dan yang terakhir adalah modulo. Ini menggunakan simbolis persen.
mencari nilai sisa dari suatu operasi pembagian. Untuk sederhananya, jadi modulo bukan mengeluarkan hasil pembagian, tapi nilai sisa dari suatu operasi pembagian. Contohnya seperti ini. Ini nanti sampai bawah 5. Kayak gitu. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.